Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zal Oktaviana Putri dari Lokal Syariah 5A. Di sini saya akan membuat sebuah video yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ilmu Negara yang dosen pembimbingnya sendiri adalah Bapak Irwanto, yang mana judul dari video ini adalah demokrasi. Baiklah, langsung saja saya jelaskan sedikit tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia atau kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari demos atau rakyat dan kratos atau kekuatan atau kekuasaan. Pada abad ke-5 Masehi untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Kata ini merupakan antonim dari aristokrati, kekuasaan elit. Secara teoritis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena klasik misalnya memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokratis sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan ke-20. Kata demokrasi sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Prancis Pertengahan dan Latin Pertengahan Lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 Masehi sampai dengan abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung. Artinya, hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai suatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpin dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era pencerahan dan revolusi Amerika Serikat dan Prancis. Kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena, dipimpin oleh Cleisthenes. Warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 507 sampai 508 Masehi. Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama. Yang pertama, pemilih acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara kota tersebut. Akan tetapi, kewarganegaraan Athena tidak mencakup wanita, budak, orang asing, non-pemilik tanah, dan pria di bawah usia 20 tahun. Dari sekitar 200.000 sampai 400.000 penduduk Athena, 30.000 sampai 60.000 diantaranya merupakan warga negara. Pengecualian sebagian besar penduduk dari kewarganegaraan sangat berkaitan dengan pemahaman tentang kewarganegaraan pada masa itu.
Nyaris sepanjang zaman kuno, manfaat kewarganegaraan selalu terikat dengan kewajiban ikut serta dalam perang. Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat, melalui majelis, bowl, dan pengadilan, mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik. Meski hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi Athena dalam arti modern, bangsa Yunani kuno tidak punya kata untuk menyebut hak, penduduk Athena memiliki kebebasan dan dengan menentang pemerintah, tetapi dengan tinggal di sebuah kota yang tidak dikuasai oleh kekuatan lain dan menahan diri untuk tidak tunduk pada pemerintah orang lain. Pemungutan suara kisaran pertama dilakukan di Sparta pada 700 Masehi. Apella melakukan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di Apella, penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan cara pemungutan suara kisaran dan berteriak. Setiap warga negara pria berusia 30 tahun boleh ikut serta. Aristoteles menyebut hal ini kekanak-kanakan, berbeda dengan pemakaian kotak suara batu layaknya warga Athena, tetapi Sparta memakai cara ini karena kesederhanaannya dan mencegah pemungutan bias, pembelian suara atau kecurangan dan mendominasi pemilihan demokratis pertama. Meski Republik Romawi berkontribusi banyak terhadap berbagai aspek demokrasi, hanya sebagian orang kecil Romawi yang memiliki hak suara dalam pemilihan wakil rakyat. Suara kaum berkuasa ditambah-tambahi melalui sistem gerrymandering, sehingga kebanyakan pejabat tinggi, termasuk anggota senat, berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat. Namun, banyak pengecualian yang terjadi. Republik Romawi juga merupakan pemerintahan pertama di dunia barat yang negara bangsanya berbentuk republik. Meski demokrasinya tidak menonjol, bangsa Romawi menciptakan konsep klasik dan karya-karya dari zaman Yunani kuno tersebut terus dilindungi. Selain itu, model pemerintahan Romawi menginspirasi para pemikir politik pada abad-abad selanjutnya. Dan negara-negara demokrasi perwakilan modern cenderung meniru model Romawi, bukan Yunani, karena Romawi adalah negara yang kekuasaan agungnya dipegang rakyat dan perwakilan terpilih yang telah memilih atau mencalonkan seorang pemimpin. Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang rakyatnya memilih suara perwakilan yang kemudian memberi suara terhadap sejumlah inisiatif kebijakan, berbeda dengan demokrasi langsung yang rakyatnya memberi suara terhadap inisiatif kebijakan secara langsung. Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena, di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern, sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara. Demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan memilih pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan bagi mereka. Sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya memohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.